kepesertaan JKN itu ada apa aja sih, Mas? Baik, untuk kepesertaan JKN itu ada dua, Mbak. Untuk yang pertama itu Untuk anak yang berusia 20 sampai 21 tahun, itu apakah masih bisa di-cover dengan orang tua, Mas? Atau jika lebih dari itu, ya masuk ke mandiri seperti itu? Untuk anak dari Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Info Sehat Ungaran. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri Utami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. Gimana nih kabarnya para Sobat JKN semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tema tentang jenis kepesertaan JKN dengan besaran iurannya dan juga apa aja sih manfaatnya. Mungkin beberapa dari Sobat JKN udah banyak yang tahu ya tentang tema yang mau kita bahas pada sore hari ini. Tapi, buat Sobat JKN lain yang belum tahu jangan khawatir. Karena dari podcast ini akan memberikan banyak pengetahuan dan pastinya insight baru yang bermanfaat bagi para Sobat JKN semua. Nah, menariknya, podcast kali ini akan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya karena podcast kali ini kita langsung akan berbincang dengan dua narasumber yang kompeten dan pastinya relevan dengan bidangnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa. Halo Mas Oki, halo Mas Andre. Mas Oki sama Mas Andre boleh dong sedikit menyapa para Sobat JKN dan sedikit memperkenalkan dirinya. selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oki Husniakhir, nama panggilan saya Oki. Saya sebagai relationship officer di bagian kepesertaan. Silahkan Mas. baik, saya kenalkan sebelumnya saya Andreas Wadidadi Pramono. Biasa dipanggil Andre, saya sebagai relationship officer di bagian kepesertaan. Oke, mungkin kita langsung masuk ke tema pembahasan podcast kita kali ini ya Mas ya. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama nih Mas. Jadi, kepesertaan JKN itu ada apa aja sih Mas? Baik, untuk kepesertaan JKN itu ada dua, Mbak. Untuk yang pertama itu penerima bantuan iuran, yang kedua ada bukan penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, untuk yang penerima bantuan iuran itu ada PBJK atau Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan, itu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ada juga yang dikelola oleh pemerintah kabupaten daerah atau PBI Jaminan Kesehatan. Kemudian untuk yang pekerja sendiri itu ada pekerja penerima upah segmen swasta, ada pegawai negeri sipil, P3K, kemudian pegawai BUMN itu masuknya ke bagian pekerja atau PBI tadi. Baik, jadi ada dua ya Mas segmennya, ada PBI dan non-PBI. Iya. Baik, mungkin bisa dibantu untuk lebih menjelaskan secara rinci ya Mas tentang segmen dari PPU atau pekerja penerima upah. Baik. Untuk pekerja penerima upah sendiri itu hukumnya wajib ya Mbak, sebetulnya. Dia udah ada undang-undang juga. Sebetulnya bukan hanya untuk yang PPU swasta aja atau pekerja penerima upah aja yang wajib. Khususnya semua warga Indonesia itu wajib untuk terdaftar kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan. Nah, untuk yang PPU swasta ini itu juga lebih wajib lagi karena dia sebagai pekerja. Iya. Dan dia wajib untuk terdaftar BPJS-nya di perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan nanti membiayai 4% dari iuran dan 1%-nya dibebankan oleh si pekerja. Oke. Nah, untuk anggota yang di cover dari segmen PPU ini ada berapa sih Mas? Untuk anggota yang dapat di-cover oleh si pekerja ini adalah satu orang istri atau suami yang tidak bekerja salah satu ditambah 3 orang anak. Jadi totalnya ada 5 orang. Oh, seperti itu, ada 5. Nah, kalau untuk anggota yang di cover dari segmen PPU atau pekerja penerima upah itu berapa sih Mas? Maksimal itu satu orang istri atau suami yang tidak bekerja salah satu ditambah 3 orang anak. Jadi kalau misalkan anaknya lebih dari 3 Dari itu 3. masuk ke mandiri atau bagaimana ya Mas? Kalau dia orang tua sebagai pekerja, anaknya yang lebih dari 3 tadi, misalnya ada 4 atau ada 5 anak, nanti bisa menjadi anggota keluarga tambahan dari si pekerja itu. Dengan konsekuensi nanti ada biaya tambahan 1% dari gaji si pekerja itu sendiri. Oh, oke. Jadi bisa mandiri atau masuk ke anggota tambahan ya Mas? Iya, betul. Dengan biaya tambahan 1%. 1% per orang. Oh, oke. Dan selain anak keempat, kelima, dan seterusnya itu nanti ada juga si peserta itu bisa meng-cover anggota keluarga tambahan, yaitu orang tua kandung atau mertua.
Oh seperti itu. Iya. Jadi Baik. selain anak keempat, anak kelima, orang tua kandung, mertua itu nggak bisa. Oh. Hanya kategori tadi yang bisa menjadi anggota pertama. Oke. Nah, selanjutnya untuk anak yang berusia 20 sampai 21 tahun itu apakah masih bisa di-cover dengan orang tua Mas, atau jika lebih dari itu ya masuk ke mandiri seperti itu? Untuk anak dari pekerja itu yang apabila dia berusia lebih dari 21 tahun, dia itu masih bisa di cover dari orang tuanya dengan syarat dia melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau dia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau di pendidikan formal. Apabila dia tidak kuliah atau tidak menempuh pendidikan formal selanjutnya, setelah usia 21 tahun otomatis dia akan non-aktif. Kemudian si anak tersebut bisa melakukan reaktivasi sebagai pekerja bukan penerima upah atau PPPU itu sebagai peserta mandiri ya, seperti itu. Oh baik, jadi jika sudah berusia lebih dari 21 dan tidak melanjutkan studinya harus tidak bisa ditanggung dengan Iya. keluarga ya Mas ya. Seperti itu, baik. Nah, untuk semua jenis kepesertaan tadi itu apakah semua itu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama Mas, atau bisa dibedakan gitu tergantung dengan jenis kepesertaan yang didapatkan? Untuk pelayanan kesehatan tentunya sama ya, kita semua melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada peserta BPJS Kesehatan itu diperlakukan secara sama. Yang membedakan di sini adalah kelas perawatan saja apabila dia akan rawat inap. Oh seperti itu, oke. Nah, boleh nggak Mas dijelasin kayak manfaat apa aja sih yang bisa diperoleh dari masing-masing segmen gitu? Untuk pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta, tentunya kita memberikan pelayanan pada peserta itu dari promotif dan preventif kesehatan. Itu bisa dilakukan di fase kelas 1, yaitu di fasilitas kesehatan di puskesmas atau di klinik gitu, seperti itu. Kemudian untuk perawatan selanjutnya bisa berjenjang setelah dari fase kelas 1. Untuk besaran iuran yang harus dibayarkan itu apakah berbeda-beda ya Mas? Untuk besaran kelas iuran, untuk kelas 1 sendiri yaitu sebesar 140.000 per orang per anggota keluarga untuk segmen mandiri ya. Kemudian untuk kelas 2 itu 100.000 dan kelas 3 itu ada 35.000, di mana yang sebenarnya itu 42.000 dan 7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai subsidi. Oh oke. Jadi besaran iurannya itu tergantung dengan kelas perawatan yang dipilih ya Mas ya. Oke. Nah mungkin bisa dijawab Mas Andre atau Mas Oki nih Mas. Minta tolong buat dijelasin lebih spesifik tentang segmen PBBU. Ini tuh seperti apa sih Mas? Kita bicara PBU ya, Iya. dengan singkatan namanya adalah pekerja bukan penerima upah. Betul. Jadi dia bekerja atau berusaha atas resiko yang dia tanggung sendiri, karena dia tidak terikat oleh suatu perusahaan. Artinya dia berusaha atau bekerja atas resiko dia sendiri. Artinya dia bisa memilih untuk mendaftarkan dirinya dan antar keluarganya itu ke segmen PBBU mandiri yang tadi. Untuk rincian kelasnya dan biayanya sudah dijelaskan oleh Mas Andri. Oh seperti Ada itu. kelas 1 tadi 150.000 per orang, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000, dan itu untuk seluruh anggota keluarga di kakaknya wajib diikutkan semua. Seperti itu, baik. Oke, untuk yang selanjutnya nih Mas, boleh nggak dikasih penjelasan secara rinci tentang penerima bantuan iuran atau PBI? Baik Mbak, untuk PBI sendiri penerima bantuan iuran ya, Betul. itu adalah termasuk golongan dari orang yang tidak mampu, fakir miskin yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi apabila ada warga negara atau penduduk sekitar yang memang merasa kurang mampu, itu memang dia bisa diikutkan ke segmen PBI untuk BPJS Kesehatannya. Nah dia gratis dibiayai oleh pemerintah setempat. Oke, jadi untuk segmen PBI ini tanggungan iurannya itu akan dibayarkan oleh pemerintah ya Mas ya. Oke, boleh nggak Mas diberi penjelasan yang lebih spesifik dan juga lebih rinci tentang segmen penerima bantuan iuran atau PBI? Baik Mbak, PBI sendiri terbagi menjadi dua Mbak.
PBI JK atau PBPPN yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada PBI APBD yang dimana itu dikelola oleh pemerintah kabupaten kota setempat, seperti itu. Untuk haknya sama ya, jadi peserta yang terdaftar di PBI itu BPJS gratis di kelas 3. Baik. Kalau untuk alur pengajuan atau pendaftaran peserta PBI itu gimana ya Mas? Untuk alur pendaftaran sendiri ya Mbak ya, itu yang pertama peserta yang akan direaktivasi wajib melaporkan atau peserta yang akan mau mendaftarkan itu melaporkan kepada petugas pengisi data desa atau kelurahan yang memiliki akses aplikasi 6NG atau kepada dinas sosial kabupaten kota. Kemudian yang kedua, dinas sosial kabupaten kota wajib melakukan verifikasi terhadap calon peserta yang akan direaktivasi menjadi peserta PBI. Kemudian dinas sosial kabupaten kota wajib menyampaikan usulan reaktivasi atau usulan pendaftaran melalui aplikasi 6NG. Dokumen usulan wajib disahkan dengan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah. Kemudian calon peserta yang telah disahkan akan diterima sebagai peserta PBI sesuai dengan kuota yang tersedia. Apabila kuota tidak tersedia, maka usulan data akan dimasukkan dalam daftar tunggu usulan hingga kuota tersedia. Begitu. Baik, jadi harus mengajukan diri terlebih dahulu kepada perangkat desa ya Mas ya? Iya, bisa kalau di tingkat desa mungkin ke verifikator desanya ya Mbak ya. Atau kalau misalkan di kelurahan nanti ya kepada petugas yang memiliki hak aksesnya itu. Nanti untuk syaratnya mungkin ada foto KTP, KK, atau surat keterangan tidak mampu, kemudian ada foto rumah dan sebagainya, nanti peserta ikuti aja. Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan tema podcast kali ini cukup sampai di sini ya Mas ya. Tapi mungkin sebelum aku tutup, boleh nih dari Mas Oki dan Mas Andre memberikan sedikit closing statement gitu Mas. Boleh satu-satu, mungkin dari Mas Oki dulu. Mungkin dari saya himbauan saja bahwasanya warga negara Indonesia itu wajib terdaftar sebagai peserta JKN KIS dan statusnya harus wajib aktif karena kita tidak tahu kapan kita itu dilanda musibah, baik sakit seperti contohnya, sehingga jika kita sudah terlindungi dan sudah terdaftar untuk BPJS kesehatannya, JKN KIS-nya, jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk berobat seperti itu. Baik, mungkin dari Mas Andre. Dengan kita terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Kesehatan, kita juga turut membantu sesama yang membutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan pula. Jadi dengan gotong royong semua tertolong seperti itu. Oke. Nah, terima kasih kepada Mas Oki dan juga Mas Andre karena udah mau sharing tentang tema podcast kita pada sore hari ini ya Mas ya. Nah, buat Sobat JKN bisa tulis di kolom komentar jika masih ada pertanyaan atau ingin membahas topik lain seputar JKN. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info terupdate lainnya. Saya Ramadhani Putri Utami. Saya Alfi Wisni Akhir. Saya Andreas Mardikadi Pramono. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! I got so much motherfucking design on right now. Every time,